Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita akan membahas tentang aliran-aliran tasawuf. Di dalam tasawuf itu ada aliran yang namanya dengan tasawuf akhlaki ataupun tasawuf sunni. Kemudian ada tasawuf amali. Dan ada tasawuf falsafi. Jadi kita akan membahas 3 macam aliran tasawuf, yaitu akhlaki, amali, dan falsafi. Tasawuf akhlaki ataupun tasawuf sunni, mereka berfokus pada perbaikan akhlak. Jadi tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang berfokus pada perbaikan akhlak dan budi pekerti. Berupaya mewujudkan perilaku yang baik, yaitu perilaku mahmudah, serta menghindarkan dari sifat-sifat tercela ataupun sifat mazmumah. Tasawuf akhlaki ini disebut juga dengan tasawuf sunni. Itu ketika si safi memperbaiki akhlak budi pekerti dengan meninggalkan semua sifat-sifat buruk yang ada pada dirinya dan menampakkan semua sifat-sifat baik yang ada pada dirinya. Tingkatan-tingkatan dalam tasawuf ini terdiri dari 3 tingkat, yaitu takhalli, tahalli, dan tajalli. Tingkatan yang pertama adalah takhalli. Seorang sufi melakukan takhalli. Apa itu takhalli? Mengosongkan diri. Jadi takhalli itu adalah suatu tahap yang pertama yang dilakukan oleh para sufi untuk membersihkan ataupun untuk melepaskan diri daripada perilaku buruk. Jadi seorang sufi mengosongkan dirinya daripada perbuatan-perbuatan buruk, daripada berbuat maksiat, daripada hubbud dunya, daripada su'udan, ujub, hasad, riya, ghazab, takabur, dan seluruh sifat-sifat buruk yang ada pada dirinya. Dia kosongkan. Ini tahap pertama. Jadi dia pelajari sifat-sifat buruk yang ada pada diri seseorang, baik yang terdapat pada qalbun, yang terdapat pada ruh, yang terdapat pada sir, yang terdapat pada khafi dan akhfa. Seluruh sifat-sifat buruk itu dikosongkan, takhalli, dikosongkan, dibuang di dalam diri seseorang. Ini tahapan yang pertama. Sehingga apabila seorang sufi telah kosong daripada sifat-sifat buruk tersebut, dia akan menuju tahap yang kedua, yaitu tahalli, mengisi. Apa yang dia isi? Tahalli ini adalah mengisi jiwa, mengisi batin, mengisi diri seseorang dengan akhlak baik, yaitu sabar, ikhlas, ridha, taubat, qanaah, dan seluruh sifat-sifat baik. Setelah tahap pertama dikosongkan sifatus sayyi'ah, sifat buruk yang ada pada diri seseorang, kemudian orang tersebut mengisi dirinya dengan sifatus hasanah, yaitu sifat-sifat baik. Setelah selesai daripada tahap yang kedua, diri telah terisi dengan sifat-sifat baik, kemudian dia akan menuju tahap yang ketiga, yaitu tajalli. Tajalli merupakan tahap terakhir, yaitu tersingkapnya nur ghaib. Pada tahap ini, para sufi benar-benar menanam rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala
di dalam hatinya. Tujuannya agar perilaku baik pada tahap tahalli tidak luntur. Cara tahalli yaitu dengan muhasabah, merenungi semua dosa-dosa yang pernah ia lakukan, kemudian murakabah, merasa jiwa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mengulangi lagi untuk melakukan dosa-dosa tersebut. Tafakkur, merenungi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sehingga ia senantiasa melaksanakan segala sesuatu yang bersifat baik serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sifat tajalli ini, pada tingkat tajalli ini, seorang sufi senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala sepenuh hatinya tanpa sebab, tanpa perantara. Dia sadar bahawa dirinya adalah abdun yang zalil, hamba yang sangat hina. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbun yang aziz, Tuhan yang sangat megah. Sehingga tanpa satu sebab pun, tanpa satu perantara pun, si hamba tersebut memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan tidak melakukan hal-hal buruk dan tidak pernah berharap sesuatu yang lain selain daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tokoh-tokoh sufi akhlaki, yaitu yang berkembang pada abad kedua Hijrah, adalah Abu Hasan Al-Basri, yaitu tahun 21 Hijrah sampai dengan 110 Hijrah. Kemudian Imam Abu Hanifah, Junaid Al-Baghdadi, Al-Khushairi, As-Sarri As-Saqati, Al-Harawi. Ini merupakan tokoh-tokoh sufi akhlaki pada abad kedua Hijriah. Kemudian pada abad kelima Hijriah, tokoh sufi akhlaki adalah Al-Ghazali, Al-Harawi, dan Al-Khushairi mulai mengadakan pembaharuan dengan mengembalikan dasar-dasar tasawuf sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Al-Harawi dan Al-Khushairi adalah tokoh sufi akhlaki abad kedua Hijriah. Kemudian pada abad kelima Hijriah, dia mentajdidkan aliran tasawufnya. Aliran yang kedua dalam tasawuf yaitu tasawuf amali. Tasawuf amali adalah tasawuf yang berfokus pada menekankan terhadap cara-cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik melalui amalan zahiriyah ataupun amalan batiniyah. Jadi fokus pada tasawuf amali ini adalah perbuatan badan, kasat badan yaitu zahiriyah, dan perbuatan hati yaitu batiniyah. Jadi seluruh anggota yang nampak yaitu zahiriyah akan senantiasa melakukan amalan-amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati juga senantiasa melakukan hal-hal untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf amali ini merupakan ajaran yang dianut oleh pengikut tarekat ataupun dinamakan dengan Ashabut Turuq. Jadi pengikut tarekat itu adalah ketika seseorang sedang bertarekat, berjalan pada jalan tarekat, dia akan senantiasa memperbanyak amalan-amalan yang dianggapnya adalah sebagai rasa untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari hatinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah sunyi hatinya, ruhnya, sirnya, khafi, akhfa, dan seluruh ajza'-ajza'nya berzikir kepada Allah.
zahiriyah, senantiasa melakukan kebaikan, senantiasa melakukan amalan-amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hatinya senantiasa berzikir kepada Allah. Allah, 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 Allah. Tanpa dengan suara, seluruh tubuhnya berzikir kepada Allah. Allah, 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 Allah. Inilah tasawuf amali. Di dalam tasawuf amali ini meliputi 4 aspek, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifah. Keempat aspek tersebut tidak pernah terlepas. Syariat, okey. Tarikat, iya. Hakikat, pasti. Maka dia akan mendapatkan yang keempat, yaitu ma'rifah kepada Allah. Jadi dalam dia bersyariat, tidak dianggap dia lalai bersyariat. Memang keempat, yaitu syariat, tarikat, hakikat, serta mendapatkan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu konsep kompleks, tidak dapat dipisahkan. Syariat itu merupakan suatu yang berhubungan dengan amalan lahiriah yang mengatur segala urusan hukum. Landasannya adalah Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Bagaimana dia beribadah kepada Allah, salat, puasa, zakat dan sebagainya. Jadi orang yang bertarikat amaliyah, dia tidak pernah terlepas daripada syariat. Jadi syariat dia tetap melakukannya seperti biasa. Amalan-amalan lahiriah yang telah diatur dalam pondasi-pondasi hukum fikih, itu senantiasa dia lakukan. Konsepnya adalah Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kemudian yang kedua, tarikat. Tarikat adalah berarti jalan yang ditempuh oleh para sufi untuk mencapai tujuan sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana yang dibimbing oleh murabbi? Bagaimana yang dibimbing oleh mursyid dalam bertarikat? Jalan yang ditempuh oleh para sufi lewat bimbingan para mursyid untuk mencapai tujuan sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala. Tarikat ini tidak terlepas, tidak ngambang dia. Maka tarikat ini tetap dia berpangkal pada syariat. Jadi syariat adalah jalan utama dan tarikat adalah anak jalan daripada jalan yang ditempuh. Jalan induknya adalah syariat. Di dalam syariat tersebut, di dalam jalan syariat, ada jalan tarikat, iaitu jalan khusus. Bagaimana seseorang itu agar dia hampir dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak terlepas. Jadi orang yang bertarikat tersebut tidak terlepas daripada syariat, tidak. Syariat merupakan pangkal daripada suatu ibadah. Maka sebelum melalui jalan tarikat harus melewati jalan syariat. Orang yang bertarikat sama dengan dia harus tahu bagaimana kaifiat salat yang benar sesuai dengan imam mazhab. Bagaimana kaifiat taharah yang benar sesuai dengan imam madhab. Jadi ketika ingin membersihkan hati, maka jasadnya pun harus bersih. Jasad juga harus bersih. Yang terakhir, yang ketiga adalah hakikat. Bukan yang terakhir, yang ketiga adalah hakikat. Hakikat adalah sebagai aspek yang berkaitan dengan amal batiniah. Merupakan amalan yang paling dalam dan merupakan akhir perjalanan yang ditempuh oleh para sufi. Syariat, tarikat dan hakikat. Ketika dia benar-benar bersyariat sesuai dengan konsep Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, kemudian dia bertarikat sebagaimana bimbingan daripada para mursyid, bimbingan daripada murabbi, maka dia akan mendapatkan hakikat daripada
segala sesuatu yang ia tuntut. Dia akan mendapatkan hakikat tersebut. Ya. Ibaratnya kalau diibaratkan dengan menanam pohon, pertama menanam benih. Benih tersebut dikatakan dengan syariat. Kemudian menyiraminya sampai tumbuh bercabang dan berbuah, itu namanya tarikat. Merawat agar memperoleh buah yang ranum adalah hakikat. Jadi tidak pernah terlepas. Satu pohon akan mendapatkan buah yang ranum dengan benih yang bagus, yaitu syariat. Kemudian dijaga, disiram, diberi pupuk, itulah tarikat. Kemudian baru kita mempelajari bagaimana mendapatkan buah yang ranum. Tingkat terakhir daripada tasawuf amali adalah ma'rifah. Ma'rifah adalah mengenal rahasia-rahasia ataupun sirullah dan aturan-aturannya yang dilengkapi seluruh yang ada. Ini sebagaimana konsep daripada Imam Al-Ghazali. Seperti ibadahnya seorang hamba karena dirinya sebagai hamba, bukan karena harapan pahala atau surga. Ini orang bermakrifah. Kenapa kamu salat? Dia tidak akan mengatakan saya salat karena takut dimasukkan ke neraka. Dia tidak akan mengatakan kenapa saya salat untuk mendapatkan pahala. Tidak. Orang yang bermakrifah akan mengatakan kenapa kamu salat? Bahwa saya adalah hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah itu adalah Tuhanku, maka sepatutnya lah aku beribadah kepada Allah. Karena aku seorang hamba, maka ketika itu aku senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharap pahala, tidak takut kepada dosa, tetapi dia sebagai hamba berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tokoh-tokoh tasawuf amali adalah ada Hasan Al-Basri, Rabi'ah Al-Adawiyah, Zunnun Al-Misri. Aliran yang terakhir dalam tasawuf adalah tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang menggabungkan antara visi mistik dan visi yang rasional. Nah, ini yang kadang sebahagian mereka bertentangan dengan tasawuf ini adalah ketika seorang sufi menggabung mistik dengan rasional. Jadi apa yang terjadi di dalam tarikat-tarikat, maka itu harus rasional. Tasawuf falsafi ini adalah kajian terhadap Tuhan, manusia, dan sebagainya dengan menggunakan metode rasio ataupun akal. Jadi ketika bahwa mengatakan bahwa Allah itu dekat, maka harus dibuktikan dengan akal. Bagaimana Tuhan itu dekat? Nah, ini. Maka di sini pun terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa tasawuf falsafi ini boleh diikuti dan ada yang mengatakan tidak boleh mengikuti. Karena hal gaib itu kadang-kadang tidak mungkin rasional, tetapi mereka merasionalkannya. Misalnya salah satu contoh, ketika seorang berzikir dalam hatinya Allah, 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 maka akan mendapatkan getaran. Yang getaran tersebut adalah berhubung dengan getaran Tuhan. Objek kajian tasawuf falsafi adalah yang pertama, latihan yang bersifat kebatinan atau rohaniyah dengan menggunakan rasa, intuisi ataupun kemampuan memahami sesuatu tanpa pemahaman rasional. Introspeksi diri dengan tingkatan makam, hal dan rasa. Ini yang pertama. Yang kedua, kajian tentang hakikat dari sifat-sifat Tuhan, malaikat, arash, kursi, wahyu, kenabian, roh, hakikat dari alam gaib, yaitu dengan zikir. Ketika dia berzikir bahwa dia akan naik kepada tingkat yang cukup tinggi sehingga begini dan begitu. Yang ketiga adalah peristiwa yang luar biasa, yaitu kejadian yang terdapat di alam ini atau kosmos yang mempengaruhi kekeramatan. Kalau kita melakukan ini, maka kita akan keramat. Yang keempat, pengungkapan teori dengan istilah yang filosofis, yaitu hanya dimengerti oleh para tokoh tasawuf filsafi tersebut.
Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun dalam kitab Ma'rifat. Nah, jadi ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh tasawuf falsafi ini tidak gampang, tidak mudah kita memahaminya. Hanya mereka yang tahu. Maka kalaupun kita mengikuti mereka, hanya mengikuti diri nafsu kita yang mengatakan bahwa kita mengerti. Intinya, ciri-ciri tasawuf falsafi adalah menggabungkan antara pemikiran ataupun rasional dengan perasaan yang dinamakan dengan zuk. Menggabungkan pemikiran ataupun rasional. Tokoh-tokoh tasawuf falsafi adalah yang pertama Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah At-Ta'i Al-Haytami ataupun dinamakan dengan Ibnu Arabi, yaitu pada tahun 560 Hijriah sampai dengan 638 Hijriah. Yang pertama. Yang kedua, Abdul Karim Al-Jilli, yaitu pada tahun 1365 Hijriah sampai dengan 1417 Hijriah. Yang ketiga adalah Abdul Haq Ibnu Ibrahim Muhammad Ibnu Nas ataupun dinamakan dengan Ibnu Sab'in, yaitu pada tahun 614 Hijriah. Inilah tokoh-tokoh daripada tasawuf falsafi. Termasuk yang terjadi di Aceh sekarang adalah seseorang yang mengajarkan tentang amalan-amalan tasawuf falsafi, kemudian ditentang oleh mereka-mereka yang menganut tasawuf amali ataupun yang menganut tasawuf akhlaki. Karena ketika mistik digabungkan dengan rasional, ketika sesuatu yang gaib dirasionalkan, maka ketika itulah banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Mudah-mudahan kita semua selamat dalam bertasawuf. Maka hakikat bertasawuf tersebut adalah ketika kita mencari jati diri untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.